Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari saat ini kita akan memasuki ibadah kita sekaligus ibadah ulang tahun gereja kita GBI Tlokomulyo yang ke-23. Biarlah gereja ini boleh berkembang dan bertumbuh dengan kehendak Tuhan dan boleh memberkati setiap jemaat yang ada. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Haleluya Tuhan. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Haleluya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang mengurapi kami. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini beroleh kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sarang bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sarang bersuka, Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam doa aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Baik persembahan persepuluhan kami, persembahan janji iman kami, dan juga persembahan khusus yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini, boleh menjadi sarana pelayanan di gereja-Mu GBI Logomulyo. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu didengarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, firman yang menjadi manusia, yang mati bagi kami, bangkit dari antara orang mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, melepaskan kami dari kuasa iblis. Yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang besar kepada kami. Dan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, mohon urapan kuasa Roh Kudus atas hamba-Mu, menopang di mana hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh dimengerti dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala kegelapan roh-roh jahat yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita beribadah dengan memperingati ulang tahun gereja kita yang sudah 23 tahun. Tentunya umur 23 tahun adalah umur yang menjelang dewasa. Saya mengharapkan jemaat yang dikasih oleh Tuhan menjadi jemaat yang dewasa, yang artinya sudah mempunyai tanggung jawab atas kehendak Tuhan, yang sudah diajarkan firman Tuhan selama 23 tahun. Sehingga mengerti akan kehendak Tuhan yang baik, yang rencananya indah sampai kekal selama-lamanya. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar Yesus yang menyesatkan ajaran apapun. Hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang menyiapkan hidup ini sampai kekal di surga. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan pada saat ini adalah di era ilmu pengetahuan, teknologi yang berkembang begitu pesat. Ya. Pola pikir pun begitu beragam, membuat nurani ini semakin memudar, sehingga kejahatan, penyesatan semakin meningkat. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan segala pengaruhnya yang bermacam-macam, ya. Supaya kita tidak menjalani hidup ini dengan sesat, tetapi hidup dengan benar, ya. Kita mengalami
ketenangan, kesukacitaan sampai kekal. Ya, itu hanya Yesus adalah kunci untuk melawan pengaruh-pengaruh dunia yang diperopotori oleh iblis. Ya. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b bahwa Aku datang untuk memberi hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Ya, saudara-saudaraku, maksudnya di dalam Yesus inilah kita akan mengalami arti hidup yang sesungguhnya. Ya, jika kita bersama Yesus, kita akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita, bahwa yang terpenting bagi kita, Yesus datang untuk rela berkorban bagi kita untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Dia menyiapkan tempat di surga bagi kita untuk hidup kekal selama-lamanya. Itu yang paling penting, saudara. Maka kalau ada orang yang dipanggil Tuhan, orang yang meninggal, itu mereka adalah pulang ke rumah Bapa. Yang sebenarnya di dunia ini kita hanya sementara, namun tempat kita yang kekal itu di sana di surga kekal, di rumah Bapa itu. Itu yang paling penting yang harus kita pegang teguh supaya kita tidak melepaskan Yesus. Kita hidup di dalamnya sehingga saat kedatangan Tuhan, kita ada bersama-sama dengan Dia. Yesus mengatakan, supaya di mana aku berada, engkau berada. Itu yang paling penting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, maka ada dua jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita saat menghadapi hidup kita ini. Saat kita ada di dalam Yesus, ya, bahwa Yesus itu memiliki hidup. Kita akan diberi hidup, dan yang kedua, kita akan beroleh segala kelimpahan. Saudara-saudaraku, mari kita simak bersama-sama satu ayat ini, ayat yang ya dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Maka khotbah saya adalah khotbah tema gereja kita, bahwa Yesus adalah jawaban untuk hidup. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan di dalam ya Yohanes 10 ayat 10a, ya, ada kata pencuri. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, di sini pencuri itu adalah iblis. Iblis yang merasuki manusia, yang orang-orang yang berdosa, ya, yang ada kuasa iblis itu, ajaran-ajaran mereka itu demikian, pengaruh mereka mempengaruhi orang supaya mereka lepas dari Yesus. Jadi kalau saat waktu zamannya Yesus itu, ya, pencuri itu yang diartikan di sana yang punya pengaruh, mempengaruhi untuk orang-orang itu supaya ada keluar dari pengajaran Yesus adalah mereka itu para imam-imam kepala dan juga ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
mereka itu mempengaruhi, mereka memberikan ajaran-ajaran yang ajarannya itu untuk keluar dari Kristus. Jadi mereka ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, pada saat itu. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak ajaran-ajaran palsu, ya, gembala-gembala palsu. Maka saudara harus berhati-hati. Pengaruh dunia bagaikan pencuri yang mempengaruhi, mengajarkan, ya, ajaran-ajaran itu, ajaran mereka itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri, saudara? Yang dicuri adalah kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus. Itu dengan pengaruh-pengaruh mereka mempengaruhi, memberi ajaran-ajaran supaya kita lepas dari Kristus. Ya, kalau kita lepas dari Kristus, itu berarti kita sudah ada di dalam dosa. Dan dosa itulah yang akan membunuh dan membinasakan, sehingga hidup kita akan carut marut dan sampai kita akan lepas dari rancangan Tuhan untuk kekal selama-lamanya itu, saudara. Ini saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang membawa ajaran palsu yang saat ini banyak sekali, saudara, meyakinkan hanya khusus untuk memperkaya, untuk mengaruhi mereka hidup di dunia ini, ya, membangun hidup di dunia, padahal hidup kita ada yang sesungguhnya itu ada di dalam surga, di dalam kekal selama-lamanya. Ya. Pengaruh-pengaruh itu banyak sekali, saudara-saudara. Kadang sampai pengaruh mereka itu menekan supaya orang itu mau mengikut dia. Ya. Dan saudara, jadi pencuri itu adalah mereka yang datang hanya untuk membinasakan, untuk kita lepas dari kuasa Kristus. Dan namanya itu kita roh, jiwa kita mati, ya, tidak ada kehidupan, nah, iman kita. Dan saudara-saudaraku, secara fisik memang hidup, tetapi rohani itu mati. Jiwa kita seperti yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Ya. Tidak, sehingga kita tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena roh kita mati terpisah dari Allah. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus dengan demikian, dengan hal yang demikian ini Yesus tahu, maka Yesus datang untuk memberi hidup kepada kita. Ya, kedatangan Yesus membuat segalanya itu berbeda. Ya, Yesus mengatakan, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup." Ya, itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Ya. Jadi yang memberi hidup itu mengerti arti hidup. Ya. Dapat ada hubungan dengan Allah. Ya. Dan disinilah dia datang ke dunia ini, dia masuk di dalam hidup kita. Ya. Untuk memberi ajaran, memberi pengertian, memberi kekuatan kepada kita. Itu kalau dikatakan dalam Yohanes 1, Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya. Sehingga dia memampukan kita untuk menghadapi zaman ini, pengaruh-pengaruh yang
mematikan itu. Ya, seperti gembala yang menuntun domba-dombanya agar hidup tenang dan tentram. Ya, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23, itu adalah Yesus gembala yang baik, ya itulah dia datang untuk itu. Ya, untuk itu, untuk memberi hidup. Pemberian hidup dari Tuhan Yesus itu memenuhi segalanya, saudara. Ya, hidup kita, jiwa kita, roh kita, tubuh jiwa roh ini dipenuhi oleh Tuhan. Ya, semua itu mempunyai hidup, mempunyai arti, baik rohani maupun jasmani. Jalan pikiran kita, hati kita dipimpin oleh Tuhan. Itulah kedatangan Yesus yang memberikan kepada kita hidup. Ya, ya. Ya. Dan di dalam hidup Tuhan memberi kelimpahan. Ya. Kedatangan Yesus ya tidak hanya memberikan kita hidup, tetapi juga hidup yang mempunyai segala kelimpahan. Segala kelimpahan tadi semua itu diberikan kepada kita. Ya, baik itu damai sejahtera, sukacita, ya, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya, Yesus mengatakan waktu dia disalibkan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi kita diberi, kedatangan Yesus itu memberikan damai sejahtera kepada kita. Hidup yang berlimpahan itu hidup yang dalam pemberian Tuhan segala hal itu diberikan kecukupan di dalam hidup kita sehingga kita tidak kekurangan. Ya, jiwa roh kita terutama di dalam sehari-hari. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti hidup di dalam kelimpahan itu hidup yang dalam pemeliharaan Tuhan dengan segalanya tidak ada kekurangan. Ya, semua dicukupkan oleh Tuhan. Ya, hidup kecukupan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ya, ini coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Di sini menjelaskan itu ya, Tuhan gembalaku yang baik. Ini kelimpahan itu seperti ini. Ya, Tuhan memberikan segala yang baik di dalam segala hal yang kita perlukan dalam hidup ini. Ia ayat yang pertama, yang kedua ini, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini saudara, jadi kita dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Tidak ada kekurangan, baik ya masalah jasmani maupun rohani. Ya, dikatakan ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, jadi jiwa ini segar dan dituntun di dalam hidup yang berarti. Itulah Tuhan mencukupkan segalanya kepada kita. Itu hidup di dalam segala kelimpahan kita, saudara. Di dalam Tuhan. Ya, membawa kehidupan kita bukan hanya kebutuhan fisik saja. Ya, tapi sampai kepada ketenangan jiwa. Ya, mencukupi segalanya bagi kita. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, waktu saya pertama melayani di sini, saya ditolak oleh dunia, ya, oleh orang-orang. Namun Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, bagaimana saya dapat berpikir, bagaimana saya dapat menyiapkan selanjutnya untuk menghadapi dunia itu, untuk menghadapi mereka.
Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir saat kita mengikut Kristus tentang masa depan kita, karena di dalam Yesus ada kepastian pemeliharaan, penyertaan, ya, perlindungan dan semuanya. Itu yang namanya kelimpahan sampai kekal selama-lamanya. Ya. Pada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang itu banyak pencuri, ya, yang membawa pengaruh kuat untuk membunuh dan membinasakan, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Di Eropa sana, saudaraku, ya, itu pengaruh besar itu pada sepak bola. Ya, orang semua sudah sepak bola itu menjadi segala-galanya, sehingga gereja-gereja banyak yang tutup karena orang sudah dicuri imannya, ya, sehingga dialihkan pengaruhnya mereka kepada hal-hal yang demikian. Iya, di gereja banyak yang tutup. Contoh itu kemarin di Turki itu gereja sudah diresmikan jadi masjid, saudara. Ya, itu contoh-contoh yang demikian itu. Pengaruh-pengaruh semuanya itu baik secara halus maupun secara keras, itu iblis bekerja secara luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak berpegang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, kita akan kehilangan. Mereka itu bukan kehilangan di dunia ini saja. Di dunia ini hanya sementara, ya, 70 sampai 80 tahun. Tetapi mereka kehilangan yang besar itu saat kala mereka kehilangan kekekalan. Itu rumah kekal itu mereka kehilangan, itu yang mereka akan jatuh kepada api yang masih bernyala itu. Ada sekarang anak-anak muda ada geng motor, narkoba, semua itu pengaruh-pengaruh, ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengkafirkan, semuanya itu, ya, karena mereka belum mengerti. Lah inilah, marilah kita, ya, kita tidak menyerah dengan hal itu, tapi kita mau lawan hal itu dengan memberitakan Injil, supaya mereka mengerti bahwa Injil itu kabar baik, kabar keselamatan. Itu yang penting bagi kita, saudara-saudara. Ya, itu yang ya, hanya karena dunia, karena poligami, karena kedudukan, ya, mereka meninggalkan Tuhan, ya, dengan kepercayaan yang lain. Dan saudara-saudaraku, ya, dengan adanya pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran iblis yang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan itu, Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku datang untuk memberi hidup dan memberi segala kelimpahan." Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, datang ke dunia ini untuk memberi hidup tubuh, roh, jiwa kita semuanya, sehingga kita dapat menikmati kekekalan yang penting bagi kita. Walaupun saat di dunia ini kita tetap terus berjuang dan memberinya hidup di dalam segala kelimpahan. Agar kita mengalami hidup sebagai manusia yang diciptakan seperti gambar Allah. Ya, itulah saudara-saudaraku, ya, artinya Yesus sebagai jawaban hidup kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami, menasihati kepada kami, supaya kami ini waspada
di dalam hidup ini karena pengaruh-pengaruh ya, yang menyesatkan, yang mencuri untuk membunuh dan membinasakan semakin kuat. Sehingga banyak orang-orang yang terkesima dan mengikutinya. Kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan kami dan bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu yang indah, ya, yang membawa kami di dalam kekekalan, supaya Roh Kudus membentengi kami, ya, menguatkan, menghibur kami tatkala kami duka, tatkala kami ada masalah menopang dan semuanya, sehingga kami tetap berpegang iman kami kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus akan hidup di dalam tiap saat kami hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama melihat sejarah Gereja GBI Tlogomulyo dan juga kita akan menyaksikan ucapan selamat kepada gereja kita dari jemaat di mana gereja kita berulang tahun yang ke-23. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini merupakan ibadah istimewa bagi kita. Karena dalam pekan ini, tepatnya tanggal 11 Agustus 2020, kita merayakan 23 tahun usia Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Sepanjang usia itu, kita telah melihat dan mengalami bagaimana Allah bekerja dan terus bekerja untuk kebaikan gereja kita. Apabila kita menoleh ke belakang, begitu banyak monumen peringatan kita dirikan bersama Tuhan, sebagai tanda bahwa sungguhnya Dia adalah Jehovah Sama, Allah yang selalu beserta dengan kita. Sejarah GBI Tlogomulyo diawali pada tahun 1984. Ketika itu, Gereja Baptis Indonesia Candi, melalui gembala sidangnya, yakni Pendeta Dr. Andes E.P. Sukirman M.Div, membuka suatu persekutuan, yaitu tempat pembinaan warga atau TPW, yang dulunya disebut Pos PI, yang dihadiri oleh beberapa orang anggota GBI Candi yang berdomisili di daerah sekitar Kelurahan Tlogomulyo dan juga sebagian orang-orang Kristen lainnya. Pos PI ini dilayani oleh Pendeta Ken Milem selama 3 tahun hingga pada tahun 1987 Pendeta Ken Milem harus meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Amerika. Selanjutnya, GBI Candi sebagai Indu mengutus Saudara James Sumual, seorang mahasiswa STBI, untuk melayani di TPW Tlogomulyo. Benih yang ditanam oleh Allah terus tumbuh. Pada mulanya, TPW Tlogomulyo dilaksanakan berpindah dari satu rumah anggota gereja yang satu ke rumah anggota gereja yang lain. Kemudian atas perkenan Tuhan pada tahun 1989 melalui Gabungan Gereja Baptis Indonesia GGBI dengan program 505, GBI Candi TPW Tlogomulyo menerima bantuan dana berupa uang sebesar 5 juta rupiah. Dengan uang ini gereja dapat membeli rumah sederhana di atas bidang tanah yang luasnya 250 meter persegi terletak di Jalan Tlogo Pacing Barat nomor 7 yang saat ini berubah menjadi Jalan Dolok Loraya di Kelurahan Tlogosari Wetan. Tuhan terus dan senantiasa campur tangan dalam perkembangan dan pertumbuhan gereja. Maka gereja yang semula hanya berstatus TPW ditingkatkan menjadi Gereja Baptis Indonesia Candi BPW Tlogomulyo atau Balai Pembinaan Warga Tlogomulyo. Saat itu kehadiran dalam kebaktian mengalami pasang surut. Dan pada pertengahan tahun 1989, Saudara James Sumual dengan berat hati meninggalkan BPW Tlogomulyo
karena harus melanjutkan studinya ke ISI Yogyakarta. Dan pada saat itu jumlah kehadiran dalam kebaktian rata-rata 15 orang. Puji nama Tuhan, beberapa bulan kemudian Gereja Baptis Indonesia Candi BPW Tlogomulyo menerima seorang gembala sidang dari Gereja Induk GB Candi, yaitu Pendeta Gunadi Setiawan. Dalam pelayanan Pendeta Gunadi Setiawan, gereja semakin bertumbuh dengan bertambahnya kehadiran dalam kebaktian hingga mencapai 45 orang. Sehingga pada tahun 1990, GBI Candi BPW Tlogomulyo ditingkatkan statusnya menjadi GBI Candi Cabang Tlogomulyo. Banyak suka dan duka yang dialami oleh Pendeta Gunadi Setiawan saat mengembalakan GBI Candi Cabang Tlogomulyo. Pembahasan permasalahan dan persoalan dari luar maupun dari dalam semakin menerpa. Setelah melayani kurang lebih 3 tahun, tepatnya pada tahun 1992, Pendeta Gunadi Setiawan menerima panggilan pelayanan di Jambi. Saat itu, kehadiran kebaktian rata-rata 12 orang. Dalam keadaan seperti itulah, pada tahun 1992, tepatnya bulan Juni, Diakon Yosua Nugroho saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia Pekabaran Injil PI GBI Candi, diutus untuk melayani di cabang Tlogomulyo. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan secara luar biasa menolong pertumbuhan GBI Candi cabang Tlogomulyo. Dengan bertambahnya orang yang percaya dan dibaptiskan menjadi anggota gereja. Di bidang fisik, pada tahun 1994, gereja dapat membeli tanah seluas 175 meter persegi yang saat ini kita tempati sebagai mimbar gereja. Juga semakin lengkapnya fasilitas terkait inventaris maupun peralatan di gereja. Seiring pertumbuhan GBI Candi Cabang Tlogomulyo yang semakin pesat, maka pada tanggal 11 Agustus 1997, GBI Candi Cabang Tlogomulyo didewasakan atau diorganisasikan menjadi gereja yang mandiri dengan nama Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Untuk menampung jemaat yang terus bertambah, pada tanggal 1 November 1998, GBI Tlogomulyo mulai memperluas tempat ibadahnya dengan membangun gedung gereja yang dapat menampung sebanyak 200 orang. Pada tahun 2001, gereja membeli sebidang tanah dengan luas 200 meter persegi untuk direncanakan sebagai ruang sekolah minggu dan TK. Pada perayaan HUT-nya yang keempat, tepatnya tanggal 11 Agustus 2001, GBI Tlogomulyo menahbiskan gembala sidangnya, yaitu Diakon Yosua Nugroho, menjadi pendeta pengantar Injil. Juga menahbiskan Bapak Andreas Budistarto menjadi diakon. Pada tanggal 9 Februari 2006, gereja membeli sebidang tanah kembali dengan luas 250 meter persegi yang terletak di samping gereja. Dengan demikian, luas tanah GBI Tlogomulyo menjadi 875 meter persegi. Demikianlah gereja terus berjalan dan bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Banyak orang yang dimenangkan. Tanggal 8 Juli 2007 telah dibaptiskan 17 orang, dan yang bergabung dari denominasi lain 3 orang. Banyak anggota gereja yang melayani melalui hidup dan hartanya, sehingga jemaat dapat membangun gedung gereja ini. GBI Tlogomulyo juga dapat mengembangkan sayapnya dengan membuka TPW, tempat pembinaan warga di Kebun Rojo, Pucang Gading. Tuhan sungguh luar biasa. Allah bekerja dan berkarya atas setiap pekerjaan yang sudah dimulainya. Perkembangan gereja secara kuantitas mendorong gereja untuk memilih orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan sendiri untuk membantu pelayanan gereja yang semakin maju. Pada tanggal 11 Agustus 2007, GBI Tlogomulyo menahbiskan Bapak Stefanus Rahayu Putra dan Ibu Dwi Laswiati Sunardi sebagai diakon. Perkembangan jemaat secara kuantitas terus meningkat, sehingga pada tanggal 22 Juni 2008, gereja membaptiskan 9 orang. Orang-orang yang dibaptis ini adalah dari jemaat gereja
maupun dari orang-orang yang berhasil dimenangkan melalui KPW. Sampai saat ini, organisasi gereja GBI Tlogomulyo terus menjadi motor kemajuan gereja, baik melalui WBI dengan persekutuan Doa Hana, serta persekutuan WBI, PBI yang bersekutu setiap hari Selasa, minggu ketiga, persekutuan pemuda yang dibagi dalam PKMB dan PMBI, serta sekolah minggu dari kelas Indria sampai dengan kelas dewasa. Demikian pula dengan adanya 15 KPW yang terus bertumbuh menopang satu dengan yang lain. Bahkan sejak pertengahan tahun 2010, GBI Tlogomulyo mengembangkan bidang pelayanannya untuk membuka PAUD, pendidikan anak usia dini yang ditangani oleh para pelayan khusus anak yang berfokus untuk memperkenalkan Kristus secara pribadi kepada anak sedini mungkin, juga untuk membentukkan karakter anak yang takut akan Tuhan, mandiri dan kreatif. Dalam rangka mendukung pelayanan gereja yang semakin luas, maka pada HUT gereja yang ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2014, GBI Tlogomulyo menahbiskan Bapak Aristasius Kristanto sebagai diakon. Berikutnya pada HUT gereja yang ke-19 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2016, ditahbiskan pula Bapak Dedi Katarso sebagai diakon. Semakin bertambahnya jemaat yang rata-rata kehadiran ibadah minggu pagi sekitar 230 orang dan makin luasnya bidang pelayanan yang ada, maka pada perayaan HUT gereja yang ke-23 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019, gereja menahbiskan 3 orang diakon, yakni Bapak Gatot Risdianto, Bapak Denny Krishna Pamungkas, dan Bapak Muji Arianto. Tahun 2020 ini, ketika situasi dunia mengalami pandemi COVID-19, sehingga pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dilarang demi memutus penyebaran corona, hal tersebut berdampak pula pada penyelenggaraan ibadah di GBI Tlogomulyo. Mulai 22 Maret 2020 hingga saat ini, ibadah belum bisa dilaksanakan dalam gedung gereja. Namun hal tersebut tidak menghalangi semangat segenap jemaat GBI Tlogomulyo untuk tetap melaksanakan ibadah minggu dan doa Rabu secara online melalui channel YouTube gereja yang diikuti oleh jemaat dari rumah masing-masing. Ini membuktikan bahwa segala kondisi sulit dan tantangan sebesar apapun tidak dapat menghalangi kesetiaan jemaat untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Saat ini, terhitung sejak GBI Tlogomulyo diorganisasikan pada tanggal 11 Agustus 1997, GBI Tlogomulyo telah berusia 23 tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati sehingga Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus berdiri menjadi gereja yang sempurna dan memenangkan jiwa, menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya bisa menjadi gereja yang senantiasa bertumbuh dan dibangun dalam Kristus menjadi satu tubuh untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Marilah setiap jemaat bersama-sama kita terus mengambil bagian dalam pelayanan untuk kemajuan gereja ini. Baik anak-anak, pemuda, dewasa pria maupun wanita. Supaya semakin banyak jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Demikianlah sejarah gereja GBI Tlogomulyo yang pada tahun 2020 ini telah menginjak usia ke-23 tahun. Kiranya GBI Tlogomulyo bersama segenap jemaat, para pemimpin gereja, Bapak Gembala Sidang, gereja ini terus bertumbuh menjadi terang Kristus di tengah dunia dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Bersama Yesus, Maju mengiring Yesus. Maju untuk melayani Yesus. maju terus memenangkan jiwa. Bersama Yesus, kita bisa. Kami, keluarga besar KBW Daniel mengucapkan Selamat ulang tahun ke-23 GBI Logomulyo. Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, Kami dari KPW Philadelphia mengucapkan Selamat ulang tahun GBI Logomulyo yang ke-23. Semakin bertumbuh dan berkembang Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya pengembalaan Bapak Pendeta. Dan senantiasa diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari KPW Kanaan mengucapkan selamat ulang tahun GBI Logomulyo yang ke-23. Kiranya GBI Logomulyo tumbuh berkembang menjadi gereja yang memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan melalui kepemimpinan Bapak Pendeta Joshua Nugroho. Dadah. Salam semuanya. Kami dari keluarga Pak Sugimin KPW Matius mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Logomulyo, terkhusus bagi Bapak Gembala Bapak Joshua Nugroho. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat nafkah, kekuatan, kesehatan sehingga terus melayani di GBI Logomulyo dengan semangat yang menyala-nyala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Kami dari KPW Yakob, keluarga Fajar, mengucapkan hari ulang tahun gereja yang ke-23 tahun. Semoga tambah maju, sukses, membawa jiwa-jiwa baru di bawah kepemimpinan Bapak Gembala Sidang Pendeta Joshua Nugroho. Amin. Haleluya. Salam. Kami keluarga Hardianto mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-23 GBI Logomulyo Semarang. Kami sekeluarga KPW Getsemani mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Logomulyo yang ke-23. Memberkati jemaat dan warga sekitar. Amin. Hai. Kami dari keluarga Iman Dirgantoro mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Logomulyo yang ke-23. Semoga kedepannya bertumbuh dalam iman. Amin. Amin. Shalom. Kami KPW Getsemani sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 untuk GBI Logomulyo. Kiranya selalu diberkati dan menjadi berkat bagi jemaat dan sekitarnya. Terima kasih. Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami dari keluarga KPW Getsemani mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-23 untuk GBI Logomulyo. Kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat dan sekitarnya. Amin. Bye. Kami dari keluarga Bapak Stefanus mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Logomulyo yang ke-23 Tumbuh menjadi gereja yang sempurna Dan memenangkan dunia untuk kemuliaan Tuhan. Doa kami buat Bapak Pendeta Joshua Nugroho tetap kuat, semangat, dan menjadi berkat buat seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, kami dari KPW Ester. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun GBI Logomulyo yang ke-23. Kiranya GBI Logomulyo semakin bertumbuh menjadi gereja yang memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala beserta keluarganya. Terima kasih. Kami dari keluarga April Firmandaru mengucapkan selamat ulang tahun GBI Logomulyo ke-23 tahun. Terus bertumbuh menjadi gereja yang berkembang dan memenangkan
banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama Bapak Gembala dan Diakon, kita semua Jemaat GPI Telogomulyo bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. GPI Telogomulyo pancen jos. Kami keluarga Diakon Aris dari KPW Rut mengucapkan selamat hari jadi ke-23 GPI Telogomulyo. Semoga semakin bertumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami KPW Semirna mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 GPI Telogomulyo. Semoga menjadi gereja yang diberkati dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Ari dari KPW Gracia mengucapkan selamat ulang tahun GPI Telogomulyo yang ke-23. Kiranya makin memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Yosua Nugroho. GPI Telogomulyo makin maju. Kami dari KPW Kanaan mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo yang ke-23. Semakin bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Dadah. Selamat ulang tahun GPI Telogomulyo yang ke-23. Makin kuat, jadi berkat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum saya menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, bersama kita mengucap syukur, gereja kita tercinta, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, pada tanggal 11 Agustus 2020 genap berusia 23 tahun. Terhitung sejak menjadi gereja yang mandiri, oleh sebab itu mari seluruh jemaat Tuhan semakin hidup melekat pada Tuhan, berakar dalam firman-Nya, sehingga gereja kita tumbuh menjadi gereja yang sempurna dan memenangkan dunia dengan menjangkau jiwa-jiwa baru buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, ibadah pagi ini akan dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Mari semua jemaat Tuhan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing dengan materi yang sudah dibagikan. Yang ketiga, rapat pengurus gereja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 jam 10 pagi di gereja. Mohon kehadiran semua pengurus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, Ibu Angela Indri Agustina beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Elizabeth karena operasi. Puji Tuhan, mengucap syukur. Pada hari ini sudah berada di rumah dan dalam masa pemulihan. Demikian juga untuk Bapak Anom yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto karena tifus. Mohon dukungan dari seluruh jemaat dan setiap KPW dapat menyatakan kasih dan perhatiannya melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ketua Sosial yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang kelima, gereja melalui Ketua Doa Bapak Diakon Gatot Trisdianto mengajak jemaat ambil bagian dalam doa serentak setiap Jumat jam 20 atau jam 8 malam
dari rumah masing-masing. Kemudian yang keenam, PAUD Bintang Kasih masih tetap dibuka untuk menerima pendaftaran siswa baru melalui WhatsApp ke kepala sekolah, yaitu Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 089 618 904224. Mari sampaikan kepada saudara, kerabat, dan tetangga untuk mendaftarkan putra-putri mereka. Dan kita terus berdoa untuk pendirian TK Bintang Kasih, baik untuk perizinan, persiapan sarana prasarana, dan tenaga pendidik yang takut akan Tuhan. Mari terus kita doakan. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa seluruh jemaat kita melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa untuk kita semakin dekat memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Untuk kegiatan sepekan, dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 23 Agustus 2020, hari Minggu dari jam 6.30 sampai selesai ada ibadah pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Kemudian jam 10 pagi ada rapat pengurus gereja di ruang utama gereja. Kemudian hari Selasa ada doa Hana atau doa kaum wanita jam 3 sore. Hari Rabu saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita melaksanakan doa dan pujian jam 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat jam 20 ada doa serentak seluruh jemaat, khususnya kita memerangi COVID-19. Dan hari Minggu jam 6.30 sampai selesai ada ibadah pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam-jam yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu ini akan merayakan ulang tahun. Tanggal 17 Agustus ada anak Jonathan Aiden Mahardika. Kemudian ada saudari Immanuela Firly Riyadi. Yang berikutnya ada Ibu Lydia Angela Indri Agustina. Kemudian tanggal 18 Agustus ada Ibu Kesia Ika Erma Merdekawati. Tanggal 20 Agustus ada saudara Gideon Trihananto dan anak Griselda Adristi Dedi Kristianto. Tanggal 21 Agustus ada saudara Hans Ananda Dirgantara dan Bapak Abraham Gingwat. Yang terakhir tanggal 23 Agustus ada anak Juader Jeremy. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa memiliki hidup yang mengasihi dan mencintai Tuhan serta melayaninya dengan setia. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengumuman-pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama, dan saya memohon Bapak Ibu kita semuanya untuk setia mengikuti ibadah secara online. Mari kita akan mengakhiri dengan kita menerima doa berkat pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, khususnya pagi hari ini, hari yang istimewa, di mana gerejamu Tuhan merayakan ulang tahun yang ke-23. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu di ulang tahun yang ke-23, kami tumbuh menjadi gereja yang semakin dewasa rohani dengan tanggung jawab. Kami melakukan
kami mengaplikasikan, kami mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, juga kami semakin bertumbuh, menjangkau jiwa-jiwa baru buat hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu. Engkau memberkati gereja-Mu, dan Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Doa hamba pada pagi hari ini, buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah, memberi roh hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, sehingga Bapak Gembala terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membawa jemaat-Mu semakin bertumbuh dewasa rohani dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Bapa, Engkau memberkati seluruh keluarga besarnya, anak, menantu, cucu, semuanya diberkati secara luar biasa. Hamba juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, baik para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, guru-guru sekolah minggu, para pelayan Tuhan, semuanya diurapi, di mana Tuhan kami semakin bersehati untuk bergandengan tangan melayani, mengasihi Engkau, sehingga gereja kami semakin maju, bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kerinduan kami, goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta, Engkau memberkati, supaya kami semakin setia untuk kami melakukan firman-Mu. Berkati pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk pendirian TK, baik juga Tuhan untuk pengadaan guru, pengajar, pendidik yang takut akan Tuhan, juga renovasi tempat yang nanti akan kami gunakan Tuhan Yesus sebagai gedung baru. Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah semuanya. Demikian juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa juga untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Engkau memberkati supaya semakin bertumbuh, berkembang, semakin menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani dan mengasihi Engkau, sehingga pertumbuhan di Pucang Gading juga semakin nyata, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini, buat yang lemah, yang sakit Engkau menjamah. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus disempurnakan kesehatannya dalam nama Yesus. Kami percaya lambungnya dipulihkan, disembuhkan secara sempurna. Demikian juga Mas Piping, kami serahkan Engkau menjamahnya, diberi kesehatan, pemulihan. Sakit lambungnya juga dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Bapak Santoso, Bapak Budi Sutarto, kami menyerahkan, Ibu Angel, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Ibu Diakon Dwi Lasmiati, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Anom yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto, Engkau menjamah, kami menyerahkan juga Butan Lisnio, kami menyerahkan anak Marcel, anak Devarel, dijamah semuanya, yang sakit Tuhan dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu, mereka disembuhkan semuanya. Yang lemah, yang undur dibangkitkan, supaya jemaat-jemaat-Mu menjadi jemaat yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pada pagi hari ini bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus mengurapi, melindungi para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya sungguh-sungguh bisa mengelola negeri ini, sehingga negeri ini dihindarkan dari krisis ekonomi, situasi kondisi politik Tuhan, hukum, keamanan, Engkau yang campur tangan. Khususnya pada masa pandemi ini, Engkau menolong supaya kebijakan-kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran, sehingga bisa menekan bahkan Tuhan Yesus, COVID-19 ini boleh berlalu dari negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih. Setiap gerakan-gerakan yang ingin mengganggu stabilitas negara kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Engkau melindungi keutuhan negeri kami tercinta,
Indonesia ya Tuhan. Khususnya sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan. Terima kasih, kami berdoa buat Jawa Tengah, kota Semarang di mana kami tinggal. Engkau juga memberkati supaya menjadi kota yang maju, aman, tentram, damai, dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Engkau juga Tuhan menjamah supaya COVID-19 juga berlalu dari kota Semarang, khususnya di daerah di mana gerejamu berada. Telogo Sariwetan, Engkau memberkati. Ibu Lurah dan seluruh jajarannya juga diberkati Tuhan. Khususnya juga untuk seluruh di lingkup gereja, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat di sekitar kami boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri, kiranya Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini dengan tekun setia beribadah. Engkau mengurapi, memberkati mereka. Mereka yang usaha diberkati, yang jualan diberkati, yang membangun usaha, Tuhan Engkau menolong supaya ada jalan keluar, sehingga di masa-masa sulit ini Tuhan, kuasa-Mu nyata buat seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa yang sebagai pegawai negeri, yang meniti karir juga ditopang oleh kuasa Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Berkati pengiringan seluruh jemaat-Mu, berkati rumah tangga, supaya dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mengakhiri untuk ibadah kami. Kami percaya, kami yakin Engkau memberikan kepada setiap jemaat-Mu berkat-berkat surgawi yang terus tercurah. Jauhkan seluruh umat-Mu dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat. Kami percaya dan yakin damai sejahtera daripada Tuhan Yesus senantiasa melimpah di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau dengan tekun setia beribadah dengan tulus pada pagi hari ini, terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan seluruh umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.